Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello again Ananda Soleh dan Soleha. Welcome to Bunda Anin's class. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Semoga Ananda Soleh dan Soleha semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan mulai belajar bersama lagi ya. Tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa belajar dulu. Yuk, angkat tangannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbeda budaya tetapi satu bangsa yang ada pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kamu kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keberagaman budaya? Tidak hanya keberagaman budaya loh, Indonesia juga memiliki penduduk dengan beragam agama. Tahu tidak apa saja agama yang ada di Indonesia? Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada Islam, kemudian yang kedua ada Kristen Protestan, ketiga Kristen Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, dan yang terakhir ada agama Konghucu. Ananda Soleh dan Soleha, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda suku, budaya, ataupun agama dengan kamu? Nah, di sini kita akan melihat cerita tentang perumahan kampung Melayu yang cerita ini juga ada pada buku paket kamu ya. Pada buku paket kamu, cerita ini terdapat pada halaman 110. Yuk, sama-sama kita baca. Perumahan kampung Melayu dihuni oleh berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa, Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Juga ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka dapat hidup berdampingan, rukun, damai, dan tentram. Setiap 1 bulan sekali, warga kampung Melayu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Mereka bekerja sama dan berbagi tugas. Mereka tidak memandang suku dan agama yang berbeda-beda. Mereka saling menghormati dan menghargai suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, dari cerita itu dapat kita ambil pelajaran atau kita ambil hikmah bahwa meskipun warga di perumahan kampung Melayu itu berbeda suku dan agama, tetapi mereka tetap hidup rukun dan damai. Mereka juga saling menghargai dan menghormati, tidak saling mengejek dan saling membantu. Wah, subhanallah, betapa indahnya ya hidup di perumahan kampung Melayu. Oke, next. Nah, salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, semangat kerjasama itu terwujud dari berbagai kegiatan
Salah satu contohnya adalah ronda, kemudian bisa juga kerja bakti, kemudian ada juga gotong royong. Selain kerjasama di lingkungan masyarakat, ada juga kerjasama di lingkungan rumah. Misalnya, kamu membantu ibu memasak, kemudian saling membantu dalam membersihkan rumah, kemudian saling bermusyawarah juga termasuk kerjasama. Nah, kegiatan bekerja sama itu merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila, yaitu sila ketiga pada Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kerjasama memiliki beberapa manfaat loh, yaitu yang pertama, dapat menyatukan perbedaan dalam keberagaman. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, memupuk sikap saling menjaga dan mendukung tanpa membeda-bedakan. Dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, dari cerita warga kampung Melayu tadi, Bunda Anin sempat menyebutkan bahwa ringkasan atau inti dari teks bacaan tersebut adalah bahwa warga di perumahan kampung Melayu itu mereka selalu hidup rukun walaupun mereka berbeda suku, agama. Kemudian mereka juga selalu hidup damai. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kamu bagaimana ya cara membuat sebuah ringkasan dari teks bacaan? Yuk kita sama-sama belajar tentang membuat ringkasan. Nah, sebelum kamu membuat ringkasan, kamu harus tahu dulu langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan dalam membuat ringkasan. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks naskah yang asli. Dalam membaca teks naskah asli ini, ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, baca dan pahami isi naskah asli dengan seksama. Kemudian, cari inti dari tulisan tersebut. Nah, yang ketiga, kamu pahami maksud dari teks asli tersebut. Kemudian, langkah yang kedua adalah mencatat gagasan utama. Dalam mencatat gagasan utama ini juga ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kamu baca kembali tulisan demi tulisan pada teks bacaan tersebut. Nah, sambil kamu membaca, kamu catat juga apa gagasan pokok dari teks bacaan tersebut. Nah, kita sudah belajar ya tentang gagasan pokok. Kemudian, yang kedua yaitu gunakan gagasan pokok itu untuk membuat ringkasan. Nah, ketika kamu sudah menemukan gagasan pokoknya, kamu bisa menggunakan gagasan pokok tersebut untuk membuat ringkasan kamu nanti. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, menggunakan bahasa baru. Dalam menggunakan bahasa baru ini, gunakan gagasan pokok dan inti tulisan untuk membuat ringkasan kamu sendiri nanti. Kemudian, sesuaikan urutan isi ringkasan dengan naskah asli yang kamu baca sebelumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu gunakan bahasa baru atau kalimat baru dalam ringkasan. Jadi, ketika kamu membuat ringkasan, usahakan kamu gunakan bahasa baru atau kamu gunakan bahasa kamu sendiri. Jangan meniru bahasa dari teks bacaan yang sebelumnya. Kemudian langkah yang terakhir atau yang keempat adalah menggunakan ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan ini yang pertama yaitu susun ringkasan dalam bentuk kalimat tunggal. Nah, yang kedua, ringkaslah kalimat menjadi kata. Nah, jadi
Seperti itu teman-teman, langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Nah, sekarang kita coba yuk membuat ringkasan dari teks bacaan berikut ini. Kita lihat teksnya dulu ya. Nah, teks bacaan ini juga terdapat pada buku paket kamu di halaman 113. Di sini Bunda Anin hanya mengambil satu paragraf saja ya sebagai contoh. Oke, di sini ada teks bacaan tentang bekerja sama dalam perbedaan. Nah, kita akan membuat ringkasan dari paragraf pertama ini. Nah, tadi pada langkah pertama disebutkan bahwa kita harus membaca teks bacaan dengan seksama. Jadi langkah pertama adalah kamu harus membaca dulu teks bacaan ini dengan seksama. Kemudian setelah itu kamu cari inti dari tulisan tersebut. Nah, tidak hanya membaca saja, tapi kamu juga harus memahami maksud dari teks bacaan ini. Kalau kamu sudah membacanya dengan seksama dan sudah memahami apa isinya, langkah yang kedua adalah coba kamu temukan gagasan utamanya. Nah, di sini sudah Bunda Anin tandai gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, dalam teks ini yaitu yang bergaris merah ini, yaitu perumahan permata hijau dihuni oleh banyak warga yang berlainan suku dan agama. Setelah gagasan pokoknya ketemu, kamu bisa menggunakan gagasan pokok ini sebagai salah satu isi dari ringkasan kamu nanti. Nah, langkah selanjutnya yaitu kamu baca kembali kalimat-kalimat yang lain. Jadi tidak hanya kalimat yang pertama saja yang kamu ringkas, tapi kalimat yang lain juga harus kamu ringkas. Nah, seperti ini misalnya, mereka memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Nah, ini bisa kamu ringkas dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Ingat, tadi pada langkah-langkah disebutkan kalau usahakan gunakanlah bahasa baru ketika kamu meringkas. Atau kamu gunakan bahasa kamu sendiri agar lebih mudah nantinya. Nah, setelah kamu mengikuti langkah-langkah tadi, kemudian kamu buat ringkasan kamu sendiri. Nah, di sini Bunda Anin sudah membuat ringkasan Bunda Anin sendiri. Jadi, ringkasan dari teks bacaan tadi yaitu perumahan permata hijau dihuni oleh warga yang berlainan suku. Ada yang berasal dari suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, Batak, dan lain-lain. Keyakinan mereka juga beragam, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Nah, ringkasan ini sudah mencakup informasi dari teks bacaan sebelumnya. Ringkasan ini juga sudah sesuai tata urutannya dengan teks bacaan sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham bukan dalam membuat ringkasan? Kemudian kamu juga sudah paham kan tentang kerjasama di lingkungan rumah, kemudian kerjasama di lingkungan keluarga. Mudah bukan teman-teman pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau begitu sekian dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, ingat selalu ya protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M. Yang pertama, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Tapi ingat juga satu hal lagi, di rumah aja ya kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau begitu, Bunda Anin ucapkan selamat tinggal teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.